100. Clara wanita simpanan season E. Bram mengusap air matanya. Dia mengepalkan tangannya dan berdiri tegap. Dia merapikan dasinya di depan cermin dan bergegas keluar dari kamar itu. Bram kembali ke kolam renang. Di sana tak terlihat adanya Clara. Model itu juga tak terlihat. Sepertinya saat ini tengah break sekaligus tengah dilakukan penggantian outfit. Sebelumnya, dia mendengar seseorang mengatakan bahwa saatnya model memakai outfit rancangan Clara. Bram kembali meninggalkan kolam renang. Dia pergi menuju kamar pribadinya di resort hotel tersebut. Kamar itu berbeda dari kamar-kamar lainnya yang ada di resort hotel tersebut. Kamar itu dikhususkan untuk Bram sebagai pemilik dari resort hotel tersebut. Bram melangkahkan kakinya menuju balkon yang di luar sana terdapat tempat duduk dan ada sebotol minuman di atas sebuah meja. Bram melihat botol itu. Lama sekali dia tak minum minuman beralkohol dan kini dia membutuhkannya. Bram membuka tutup botol yang masih baru itu. Dia menuangkannya ke dalam gelas dan langsung menenggaknya hingga tak tersisa di gelas. Bram terus terngiang ucapan Clara. Di mana Clara mengatakan semua itu dengan menangis dan Bram dapat merasakan bahwa tak ada kebohongan dari apa yang Clara katakan. Jadi, semua salahku. Batin Bram. Bram kembali menuangkan minuman itu ke dalam gelas. Dia meremas gelas itu dengan kuat kemudian meminum minuman di dalamnya. Ingatannya kembali pada pertengkarannya dengan Clara beberapa tahun lalu. Dia menuduh Clara yang tidak-tidak. Bram menyesalkan. Dia tak mendengarkan penjelasan Clara terlebih dahulu dan langsung menuduh Clara bahkan menghakimi Clara. Bram melihat telapak tangannya. Tangan itu pernah menamparkan wajah Clara ketika Clara dalam keadaan mengandung darah dagingnya. Bram menyesal. Seharusnya dia tak melakukan semua itu. Karena cintanya terhadap Clara yang begitu besar. Yang membuatnya tak dapat mengontrol dirinya. Seharusnya dia percaya pada Clara. Seharusnya dia mengikuti kata hatinya. Sejak awal hatinya menolak menerima bahwa Clara mengkhianatinya. Seharusnya dia tak mengikuti bisikan-bisikan yang datang padanya. Bram mengusap wajah kasar. Dia mengambil ponselnya. Dia melihat email yang masuk beberapa hari lalu. Email itu dari orang kepercayaannya yang memberikan informasi tentang Clara. Tentang kapan Clara kembali ke Indonesia. Tentang tempat tinggal Clara yang baru. Dan tentang butik Clara yang baru. Pantas saja. Clara menjual butik pemberiannya. Bram mengerti sekarang. Clara benar-benar ingin melenyapkan segala pemberiannya. Mungkinkah Clara benar-benar membencinya? Mungkinkah tak ada kesempatan lagi baginya untuk menebus kesalahannya di masa lalu? Pikirnya. Bram merasa putus asa. Terlebih ketika dia teringat pada pertunangan Clara dan Gary. Bram menghela napas kasar. Ingin berteriak rasanya. Dia benci keadaan ini. Bukan lagi pada Clara melainkan pada kebodohannya yang tak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dia sendiri merasa tak mengerti. Mengapa dia bisa sesensitif itu jika menyangkut masalah Clara? Bram selalu tak terima jika Clara dekat dengan pria manapun. Bahkan dia menyadari hingga saat ini perasaan tak rela masih dia rasakan. Seketika kebenciannya menghilang setelah mendengar penjelasan Clara. Apalagi setelah tahu Clara kehilangan bayinya karena masa-masa sulit yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Pasti tak mudah melalui masa-masa sulit saat hamil. Sudah pasti Clara tersiksa kala itu. Bram menyandarkan punggungnya di kursi. Dia melihat langit yang mulai mendung. Langit itu seakan mewakili perasaannya saat ini yang tengah kacau. Entah apa yang akan dia lakukan ketika menghadapi Clara lagi. Dia sungguh tak berani menatap Clara. Penyesalan memang akan selalu datang terlambat. Dan Bram tak tahu bagaimana caranya menebus kesalahannya di masa lalu terhadap Clara. Dia tak yakin Clara akan memaafkannya. Dia yakin luka yang Clara rasakan pasti amat menyakitkan. Cukup lama Bram duduk termenung di sana. Minuman itu hampir habis dia minum. Kepalanya sedikit pusing karena cukup lamanya dia tak meminum minuman beralkohol.
Dia pun beranjak dari kursinya dan kembali ke kamar. Dia pergi menuju pintu dan keluar dari kamar itu. Dia akan kembali ke lokasi pengambilan trailer saat ini. Sepertinya sudah dimulai kembali. Bram sampai di kolam renang. Tubuhnya bergetar melihat Clara yang tengah membantu merapikan pakaian modelnya sebelum pengambilan gambar. Setelah itu, Clara kembali mendekati asistennya dan pandangannya tak sengaja tertuju pada Bram. Clara sedikit terkejut. Mengapa juga Bram masih ada di sana? Sedang apa sebenarnya Bram di sana? Pikirnya. Clara masih tak menyadari bahwa Bramlah yang meminta dia terlibat dalam pekerjaan itu. Clara tak menyadari bahwa Maureen adalah sekretaris dari Bram. Bram terus menatap Clara, membuat Clara menjadi tak nyaman. Clara berbisik pada asistennya dan bergegas meninggalkan kolam renang. Dia masuk ke dalam resort dan Bram mengikuti Clara. Clara yang sadar diikuti oleh Bram, lantas berbalik dan melihat Bram. Bram pun menghentikan langkahnya. Mau apa mengikutiku? Tanya Clara. Aku ingin bicara, ucap Bram. Bram menelan air liurnya. Tubuhnya gemetar menatap Clara. Entah dia sanggup atau tidak untuk bicara dengan Clara lagi. Hanya saja dia tak bisa diam saja saat ini. Dia ingin bicara dengan Clara. Mau bicara apa lagi? Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya? Apa kamu masih tak percaya padaku? Ucap Clara. Bram menghela napas. Dia melangkahkan kakinya untuk mendekati Clara. Aku percaya padamu, Clara, tapi bisakah berikan aku kesempatan untuk mengatakan sesuatu? Ucap Bram. Tidak, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku tak ingin lagi terlibat denganmu. Tegas Clara dan berbalik meninggalkan Bram. Bram kembali mengikuti Clara. Sekali saja. Clara. Aku ingin mengatakan ini. Teriak Bram. Clara menghentikan langkahnya. Clara masih dalam posisinya. Dia tak berbalik dan enggan melihat Bram. Maafkan aku. Ucap Bram. Dek. Jantung Clara berdegup kencang mendengar kata maaf dari mulut Bram. Maafkan aku telah meragukanmu. Maaf untuk semua kesulitan yang kamu alami selama ini. Ucap Bram. Mata Clara memerah. Dadanya bergemuruh mendengarkan ucapan Bram. Clara mengepalkan tangannya. Sebisa mungkin dia tak ingin menangis di dekat Bram. Sudah cukup. Sebelumnya dia menangis di depan Bram. Dia tak ingin lagi Bram menganggapnya wanita yang lemah yang gampang tersentuh hanya karena sebuah kata maaf. Clara menghela napas. Dia menoleh sekilas ke arah Bram. Sudahlah. Semua kata maafmu takkan merubah apapun. Ucap Clara dan kembali melangkahkan kakinya. Lagi-lagi Bram mengikuti Clara. Clara menggeram. Dia mengepalkan tangannya dan berbalik melihat Bram. Bisakah berhenti mengikutiku? Geram Clara. Tidak. Sebelum kamu memaafkanku. Tegas Bram. Kamu berharap aku memaafkanmu. Sayangnya. Meski aku memaafkanmu, aku takkan bisa melupakan semua luka itu. Bram, percuma saja. Tegas Clara. Aku tahu. Clara, setidaknya. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Berikan aku kesempatan untuk dapat membuktikan padamu bahwa aku tulus meminta maaf. Ucap Bram. Apa jika aku memaafkanmu? Maka kamu akan berhenti mengikutiku. Apa kamu takkan lagi menggangguku? Jika ya, maka aku akan tidak. Aku akan terus mengikutimu. Tegas Bram. Clara mengerutkan dahinya. Mengapa? Tanya Clara. Karena kamu istriku. Tegas Bram. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman. Semua. Zangelnuts Novel.